Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada 1 Korintus pasal 10 ayat 1-13. Israel sebagai suatu peringatan. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah, supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tema hari ini adalah, batu karang itu ialah Kristus. Ia tuh batu lolung. Ia mau Kristus. Pengalaman adalah guru dalam kehidupan. Apa yang telah dilalui setiap orang pada masa-masa lalu tentu menjadi pengalaman yang dapat memengaruhi dalam pemaknaan hidup yang lebih tangguh selanjutnya. Demikianlah pula peringatan Paulus kepada orang-orang Ibrani yang ada di Korintus. Paulus meminta mereka belajar dari sejarah nenek moyang mereka yang dipimpin oleh Musa. Mereka disertai dan dipeliharakan oleh Tuhan Allah sepanjang perjalanan mereka yang berat. Mereka melintasi lautan, laut yang terbelah untuk membebaskan mereka dari kematian oleh Firaun. Mereka diberi minum air dari batu karang, baik dalam arti harafiah pun secara rohani, namun pada akhirnya banyak yang dibinasakan karena mereka tidak taat kepada Allah, melainkan menceburkan diri pada segala kecemaran, hal-hal yang jahat. Kebinasaan sebagian dari umat Israel adalah karena mereka gagal membangun hidup mereka di atas batu karang yang memberi mereka air hidup, yang oleh Paulus ditegaskan itulah Yesus Kristus. Paulus sangat berharap orang-orang Ibrani yang telah percaya kepada Kristus sungguh-sungguh membangun hidup beriman mereka di atas batu karang yang memberi hidup, yaitu Yesus Kristus. Membangun hidup di atas dasar batu karang yaitu Kristus berarti ketangguhan hidup untuk mencegahkan diri dari percabulan, penyembahan berhala, bersungut-sungut dan mencobai Tuhan. Tentu demikian pun bagi kita yang telah percaya Kristus harus membangun hidup kita pada dasar yang teguh pada iman yang kokoh, yaitu di atas batu karang kehidupan yakni Yesus Kristus. Amin. Pertanyaan: apakah semua yang telah dibaptis, hidupnya telah dibangun di atas batu karang yaitu Kristus? Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati, amin.